Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Aldani Agustini Nasution dari Teknik Industri Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan terpadu. Corporate planning adalah suatu perencanaan strategis jangka panjang perusahaan yang bersifat menyeluruh, merumuskan berbagai strategi dan program pokok dalam pengalokasian sumber-sumber daya perusahaan guna pelaksanaan usaha untuk mencapai tujuan sasaran perusahaan dalam jangka waktu tertentu dalam jangka panjang. Perencanaan terpadu. Terpadu berarti ada unsur-unsur yang dipadukan. Setiap unsur tentu memiliki keunikan, tetapi ada bagian yang dapat disamakan atau disetarakan dengan unsur lainnya. Disebut terpadu karena setiap unsur bermuara pada suatu tujuan yang sama. Oleh karena itu, pernyataan tujuan merupakan hal yang sangat penting dalam pendekatan perencanaan terpadu. Perencanaan terpadu tidak selalu terkait dengan multi pemangku kepentingan. Apabila seseorang memiliki tujuan tertentu dan tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan baik apabila orang tersebut mampu mensinergi berbagai sumber daya yang dimilikinya. Nah, bagaimana ciri-ciri perusahaan terpadu? Ada 4 poin dikatakan perusahaan terpadu, yaitu yang pertama, titik tolak penyusunannya adalah perusahaan sebagai keseluruhan. Yang kedua, dampak dari kegiatan yang direncanakan bersifat menyeluruh. Yang ketiga, usaha memahami berbagai kekuatan yang mempengaruhi perkembangan perusahaan. Yang keempat, bersifat realistis dan relevan dengan lingkungan. Nah, apa arti penting dari perencanaan terpadu? Arti penting perencanaan terpadu ada 5 poin. Yang pertama, merupakan perspektif yang menghubungkan kondisi perusahaan sekarang dengan kondisi masa mendatang, serta menghubungkan kondisi intern dengan kondisi ekstern. Yang kedua, merupakan sarana untuk mengkaji cara yang paling efektif dalam menghadapi tantangan lingkungan. Yang ketiga, merupakan paduan dan kerangka kerja untuk keputusan-keputusan yang akan diambil dalam pengelolaan usaha perusahaan dan sekaligus memberi motivasi kerja. Yang keempat, merumuskan konsepsi pengelolaan usaha perusahaan sebagai suatu sistem yang terpadu, terkait dan menyeluruh serta menyatu. Yang kelima, merupakan keputusan yang mempunyai dampak jangka panjang dan strategi bagi pencapaian tujuan perusahaan dan pengalokasian sumber-sumber daya perusahaan. Unsur-unsur perencanaan. Yang pertama, tujuan. Suatu rencana yang akan dilaksanakan harus mempunyai tujuan yang jelas dan mempunyai batasan akan tujuan tersebut atau fokus. Yang kedua, politik. Yang dimaksud dengan politik ini adalah kewenangan, delegasi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan sebuah rencana. Yang ketiga yaitu prosedur, merupakan urutan tindakan atau kegiatan yang terorganisir dalam rangka pencapaian tujuan tersebut. Yang keempat yaitu program, merupakan gabungan dari politik, prosedur, dan anggaran, serta perlu adanya alternatif tujuan bila mana tujuan utamanya tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan. Yang keempat yaitu anggaran, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pencapaian tujuan. Anggaran ini harus dibuat serealistis mungkin sehingga beban dari pelaksanaan ini tidaklah begitu berat. Nah, apa saja langkah-langkah penyusunan corporate plan? Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, analisa faktor-faktor yang mempengaruhi maksud dan tujuan organisasi perusahaan. Yang kedua, perumusan maksud dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, analisa lingkungan atau eksternal. Yang keempat, analisa kemampuan internal perusahaan. Pada poin pertama, analisa faktor-faktor yang mempengaruhi maksud dan tujuan organisasi. Akta pendirian perusahaan meliputi akta notaris atau peraturan atau ketentuan tentang pendirian perusahaan dan perubahannya. Yang kedua, kebijaksanaan umum pemilik. Yang ketiga, falsafah organisasi atau perusahaan. Yang keempat, aspirasi manajemen puncak. Pada poin kedua, perumusan maksud dan tujuan perusahaan. Maksud dari perumusan tujuan perusahaan yaitu hakikat eksistensi atau untuk apa perusahaan itu didirikan, yang mencerminkan ciri khas atau karakteristik dan bidang bisnis perusahaan. Tujuannya, sesuatu yang diharapkan dengan didirikannya perusahaan yang sekaligus merupakan pernyataan. Yang ketiga yaitu analisa lingkungan atau eksternal. Kondisi ekstern perusahaan meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, persaingan, dan sebagainya. Yang keempat, analisa kemampuan internal perusahaan. Kondisi perusahaan pada saat ini yang menggambarkan keunggulan atau kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang ada. Kondisi internal ini diperoleh melalui analisa SWOT.
atau SWOT yang mencakup analisa SWOT pemasaran, analisa SWOT produksi atau operasi dan teknik, analisa SWOT organisasi dan SDM, dan analisa SWOT keuangan. Nah, dari poin 4 kita mengetahui bahwa analisa SWOT terbagi atas 4, yaitu analisa SWOT pemasaran, analisa SWOT operasi dan teknik, analisa SWOT organisasi dan SDM, dan analisa SWOT keuangan. Analisa SWOT pemasaran meliputi 7 poin, yaitu analisa penjualan, analisa pasar yang meliputi lingkup pasar, besarnya pasar, analisa konsumen atau pelanggan, dan analisa persaingan. Yang ketiga, analisa segmentasi pasar. Yang keempat, analisa sasaran pasar. Yang kelima, analisa acuan atau bauran pemasaran. Yang keenam, analisa pangsa pasar. Yang ketujuh, analisa peluang pasar atau pemasaran. Analisa SWOT operasi dan teknik mencakup 2 poin. Yang pertama, penyiapan sistem operasi yang mencakup penyiapan sarana dan prasarana yang terdiri dari yang pertama, tanah, lokasi, dan seat. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Yang ketiga, mesin dan peralatan. Yang keempat, bangunan. Yang kelima, utilitas. Yang keenam, sarana penunjang dan pendukung. Poin kedua yaitu pengoperasian sistem operasi yang mencakup yang pertama, perencanaan dan pengendalian operasi. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian persediaan. Yang ketiga, pengelolaan dan pengadaan tenaga kerja. Yang keempat, perawatan. Yang kelima, pengendalian mutu. Analisa SWOT organisasi dan SDM. Yang pertama yaitu kita bahas tentang analisa organisasi yang mencakup yang pertama, peranan organisasi, manajemen, dan manajer dalam perusahaan. Yang kedua, dasar yang digunakan dalam menyusun organisasi. Yang ketiga, analisa struktur organisasi. Yang keempat, analisa iklim dan perilaku organisasi. Yang kelima, analisa pengembangan organisasi. Yang keenam, analisa tingkat spesialisasi dan koordinasi. Yang ketujuh, analisa tingkat sentralisasi dan desentralisasi. Nah, selanjutnya kita bahas tentang analisa SDM yang mencakup analisa jabatan. Yang kedua, analisa beban kerja. Yang ketiga, analisa kebutuhan SDM. Yang keempat, analisa sistem dan prosedur kepegawaian. Yang kelima, analisa kerjasama dan HAM. Yang keenam, analisa kualitas atau keterampilan SDM. Yang ketujuh, analisa peningkatan motivasi dan produktivitas. Analisa SWOT keuangan terdiri atas 8 poin. Yang pertama, analisa laporan keuangan meliputi yang pertama yaitu laporan keuangan, penyederhanaan laporan keuangan, analisa laporan arus kas, analisa neraca, analisa laporan rugi atau laba. Yang kedua yaitu analisa sumber dan penggunaan dana. Yang ketiga yaitu analisa vertikal dan horizontal. Yang keempat yaitu analisa rasio. Yang kelima yaitu analisa kebijakan investasi. Yang keenam yaitu analisa kebijakan pembelanjaan. Yang ketujuh yaitu analisa kebijakan dividen. Yang kedelapan yaitu analisa penganggaran. Nah, berikut adalah referensi dari pembahasan materi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.